Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Putri Susanti dengan NIM 2501203024. Baiklah, yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Fadli ASM Hum. Dengan segala puji dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat menjelaskan tentang pentingnya literasi dalam era digital bagi masa depan bangsa oleh Antoni Santoso, tahun penerbitnya 2021. Latar belakangnya, literasi memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti memecahkan masalah, menganalisis, memahami informasi, dan lain-lainnya. Namun dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi menjadi salah satu penyebab negara Indonesia menjadi kurang mampu dalam bersaing dengan negara lain. Masuk ke masalah penelitiannya, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini telah mengembangkan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia dengan mudah. Dengan adanya kehadiran teknologi, hampir segala sesuatu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, dan hanya membutuhkan tenaga kerja yang dan ada juga tujuan penelitiannya, ada 3 macam. 1. Mengidentifikasikan komponen utama literasi digital dapat diperlakukan untuk menghadapi tantangan dan peluang era digital. Kedua, menganalisis hubungan antara tingkat literasi digital dengan kualitas kehidupan masyarakat, pendidikan ekonomi, dan partisipasi dalam tahapan sosial politik nasional. 3. Menilai kondisi literasi digital saat ini di berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masuk ke pentingnya era digital di masa depan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini telah mengembangkan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia dengan mudah. Dengan adanya kehadiran teknologi, hampir segala sesuatu dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, dan hanya membutuhkan tenaga kerja yang sedikit. Sistem ini memanfaatkan alat komunikasi pada teknologi masa kini yang telah dilengkapi dengan berbagai fitur yang canggih seperti smartphone dan laptop. Kegiatan pembelajaran pun dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Masuk ke hasil penelitiannya, rata-rata skor literasi digital sebesar 52,3 dari skala 100. Sebanyak 31,2% responden memiliki tingkat literasi tinggi, 45,8% sedang, dan 23% rendah. Sebanyak 78,5% pelaku UMKM dengan literasi digital tinggi melaporkan peningkatan omset setelah memanfaatkan platform digital. Responden dengan literasi digital tinggi lebih aktif dalam partisipasi sosial politik online secara konstruktif 67,3% dibandingkan yang memiliki literasi rendah 29,1%. Masuk ke pembahasan, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan selisih skor 21,4 mengindikasikan bahwa akses terhadap infrastruktur dan sumber daya pembelajaran masih tidak merata. Hal ini konsisten dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan keragaman tingkat pembangunan daerah. Sementara kelompok usia muda menunjukkan skor lebih tinggi. Angka tersebut belum mencerminkan kemampuan kritis dan menggunakan teknologi. Sebagian masih hanya fokus pada penggunaan sosial media dan hiburan, bukan untuk produktivitas dan pengembangan diri. Tanpa peningkatan literasi digital yang masih dan merata, Indonesia berisiko tertinggi dalam persaingan global. Era digital telah mengubah struktur industri, cara kerja, dan pola kehidupan masyarakat bangsa. Yang memiliki sumber daya manusia dengan literasi digital tinggi akan lebih mampu mengantisipasi perubahan dan mengambil. Kesimpulannya yaitu, literasi digital memiliki dampak positif yang jelas terhadap kemajuan bangsa, meningkatkan produktif kerja dan omset usaha, memperluas akses pendidikan serta kualitas sumber daya manusia, dan mendorong partisipasi sosial politik yang konstruktif. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kerentanan terhadap hoaks, penipuan online, serta kesulitan bersaing di pasar global.
Faktor pendukung utama pengembangan literasi digital adalah akses perangkat dan program pelatihan. Sedangkan hambatan utama meliputi biaya akses internet yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat literasi digital. Implementasi kebijakan terkait juga belum merata di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil. Langsung masuk ke saran, bagi masyarakat, mari kita meningkatkan literasi untuk membekali diri, untuk membangun masa depan bangsa, maupun untuk kepentingan lapangan kerja kita. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dan rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.